Liputan 4 TV melaporkan informasi seputar kegiatan launching sekaligus peresmian dapur makan bergizi gratis disingkat MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi disingkat SPPG oleh Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal atau disingkat PDT. Yandri Susanto bersama Bupati Kabupaten Tangerang Dr. Andes Haji Muhammad Masal Rasid di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada hari Rabu 14 Mei 2025. Pembangunan SPPG Desa Panongan hasil kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes dan pertama di Indonesia. Maka Badan Usaha Milik Desa yang pertama kali di Indonesia dan yang punya unit usaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur makan bergizi gratis yang ada di Indonesia. Untuk itu, kita meresmikan bersama Bupati Kabupaten Tangerang, Masal Rasid di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, ungkap Yandri. Yandri Susanto selaku Menteri Desa hadir langsung untuk meresmikan SPPG di Desa Panongan. Hadir pula dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Kementerian Desa PDT, Bupati Tangerang Masal Rasid, Forkopimda Kabupaten Tangerang antara lain, Polresta Tangerang atau yang mewakili, Kodim Kabupaten Tangerang atau yang mewakili, Bapak Yayat selaku Kepala Dinas DPMdes, Ibu Primas selaku Pejabat Sementara Kominfo Kabupaten Tangerang, Kepala Kejaksaan Negeri atau yang mewakili, dan yang lainnya. Sedangkan untuk Forkopimcam Panongan antara lain, Camat Panongan, kepada KUA Panongan, Kapolsek Panongan, dan Ramil 14 Panongan, Lurah dan Kepala Desa Sekecamatan Panongan, Ketua Abdesi Nasional Haji Surta, serta seluruh para tamu undangan lainnya. Banten masih banyak kekurangan SPPG. Pemerintah provinsi siapkan lahan untuk percepat pembangunan. Pembangunan SPPG melalui BUMDes merupakan upaya mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo. Selain itu, pembangunan SPPG melalui BUMDes dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Insya Allah, dengan adanya unit usaha SPPG ini, maka ada gerakan ekonomi atau kegiatan yang akan menguntungkan bagi desa yang dimaksud melalui badan usaha milik desa itu sendiri. Dengan demikian, kami berterima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Desa Panongan yang hari ini pertama kali di Indonesia yang kita resmikan, tutur Yandri dalam sambutannya. Yandri berharap pendirian SPPG melalui badan usaha milik desa bisa jadi contoh oleh desa-desa lain yang ada di Banten. Menurutnya, butuh kerjasama banyak pihak untuk menyukseskan program MBG. Insya Allah, ini sebagai pemacu dan pemicu untuk daerah-daerah lain atau desa-desa yang lain. Pertama di Kabupaten Tangerang, lalu di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Kemudian di 4 kota di Banten, yang insya Allah banyak yang mencontoh atau melakukan kerjasama seperti Desa Panongan. Pungkasnya, dan Yandri juga mengingatkan kepada pihak-pihak terkait jaga kualitas makanan, hal itu dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, salah satunya keracunan makanan. Oleh karena itu perlu kita kawal. Pembangunan gedungnya gampang kalau ada duitnya. Tapi bagaimana kualitasnya? Bagaimana keberlangsungan SPPG? Ini benar-benar tetap dalam pedoman yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional atau disingkat BGN. Ia juga menerangkan tidak boleh protapnya keluar dari BGN, standar pelayanannya, gizinya, bahan bakunya, pengirimannya, itu semua harus ditaati dan harus sesuai prosedurnya. Karena kita tidak mau dalam perjalanan nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan, karena yang kita layani ini adalah anak-anak kita semua, ibu hamil dan lain sebagainya. Menteri Desa, yakni Yandri Susanto, menyebutkan siapapun yang bertugas di SPPG Desa Panongan harus mengetahui tugas dan fungsinya. Ia juga meminta semua pihak mengawal dan memastikan pelaksanaan SPPG berjalan dengan baik.
Maka dari itu, penting kita memastikan setelah atau ketika beroperasional nanti, orang-orang yang terlibat itu benar-benar memahami tupoksinya, tugas pokok pada fungsinya. Sehingga tidak ada hal-hal lain di luar nalar kita. Jadi ini pesan saya kepada Pak Kades Suhendi, tolong dikawal betul karena ini menyangkut nasib orang banyak, karena ini makanan, tentu harus betul dijaga kualitasnya, terangnya. Sedangkan menurut keterangan Suhendi selaku Kepala Desa Panongan, menuturkan terima kasih banyak kepada Menteri Desa Bapak Yandri Susanto, dan juga kepada Bupati Kabupaten Tangerang Bapak Masal Rasid, serta seluruh stakeholder pemerintahan baik pusat maupun daerah, khususnya Forkopimda Kabupaten Tangerang, Forkopimcam Panongan, para panitia serta para tamu undangan, yang mana telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara launching sekaligus peresmian dapur makan bergizi gratis. Dari Tangerang, Banten, bersama Adien Liputan 4 TV mengabarkan. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Rabu tanggal 14 Mei 2025, saya meresmikan SPPG untuk MBG di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Insya Allah SPPG ini akan berjalan baik dan lancar dan bisa mensukseskan gratis nasional. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Badan usaha milik desa yang pertama di Indonesia yang punya unit usaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Makan Bergizi Gratis yang ada di Indonesia. Jadi kami terima kasih, kita sudah meresmikan bersama Pak Bupati, Pak Masal Rasid, ini di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tadi saya mendapatkan laporan dari Pak Kades, Pak Suhendi, bahwa memang dapur ini akan melayani satu desa. Karena penerima manfaat tadi 3.034 karena penduduknya 13.000 sini. Jadi udah pas tepat ini ada dapur satu dapur di Desa Panongan ini karena dia akan menjangkau satu desa ini. Oleh karena itu ini merupakan langkah cepat dari kita untuk mendukung program dari BGN Badan Gizi Nasional melalui pendirian SPPG, dan kita terus akan bergerak di desa-desa lain. Saya dengar juga banyak desa-desa lain sedang membangun. Kita ikut menyukseskan makan siang bergizi termasuk bahan bakunya. Jadi saya sudah sampaikan di mana-mana bahan baku makan siang bergizi harusnya dari desa setempat atau dari desa tetangga, tinggal tukaran saja, karena Menteri Desa dan PDT sudah membuat desa tematik. Ada desa petelur, ayam petelur, desa ayam pedaging, desa ikan nila, desa jagung, desa padi, desa cabai dan lain sebagainya. Maka kita berharap dengan program Bapak Presiden Prabowo, ekonomi di desa akan meningkat kesejahteraannya dan desa ikut menyumbangkan pertumbuhan ekonomi nasional 2-3%. Jadi saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Suhendi, Kepala Desa ini di jajaran, termasuk Pak Bupati yang sudah hari ini alhamdulillah SPPG bisa kita resmikan. Akan diterapkan setiap desa. Ini bisa kita replikasi. Jadi Desa Panongan ini akan menjadi desa contoh bahwa SPPG bisa didirikan oleh badan usaha milik desa. Bagian cara kita untuk berkomitmen sekali lagi membantu pemerintah dalam hal ini BGN untuk menghadirkan dapur-dapur untuk mempercepat tingkat pelayanan di akhir tahun. Karena akhir tahun itu target Bapak Presiden itu 82,9 juta penerima manfaat. Butuh lebih kurang 30.000 dapur. Maka dapur-dapur yang dibangun sekarang itu dapur-dapur yang mandiri. Boleh Pemda terlibat, pengusaha terlibat, desa terlibat. Semuanya inti pokoknya kita ayo bersama-sama. Saya sampaikan kita ini super tim, bukan superman. Jadi Desa Panongan ini insya Allah akan menjadi contoh desa-desa yang lain di Indonesia. Cukup ya? Cukup. Pak Bupati? Enggak, penting. Pak. Beliau. Ya.
Terima kasih. Yang pertama, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo melalui Bapak Menteri Desa, Pak Yandri, yang sudah memberikan kepercayaan kepada wilayah kami, khususnya Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, menjadi pilot project atau percontohan bahwa BUMDes bersama dengan Koperasi Merah Putih akan bergandeng tangan dalam rangka mensukseskan makan bergizi gratis. Sekaligus juga beliau barusan telah meresmikan dapur gedung satuan pelayanan penguruban gizi. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah arahan beliau kita akan secepat mungkin untuk mempersiapkan desa-desa mana lainnya yang untuk bisa sama dengan Desa Panongan. Yang ketiga tentunya kami terima kasih, ini juga memberikan semangat kepada kami arahan Pak Yandri, Pak Menteri, bahwa seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang supaya lebih aktif lagi dalam bercocok tanam, supaya lebih aktif lagi menanam hortikultura, palawija dan lain sebagainya dalam rangka pemenuhan MBG ini. Mudah-mudahan ini bahagian daripada motivasi kami untuk melanjutkan apa yang sesuai dengan arahan Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum. Berapa banyak yang menerima manfaat? 246 desa, dan kita akan segera juga menuntaskan untuk mendirikan BUMDes yang belum kita Berapa banyak yang belum, Pak? BUMDes akan kita percepat lagi untuk Penerima manfaat 550.000. Oh, penerima manfaatnya 550.000, yang sudah menerima 24.000, ditambah ini 3.000 berarti 27.000. Tapi ke depan mungkin kita akan tambahkan lagi mengenai penerima manfaatnya, akan kolaborasikan dengan Pak Menteri. Saya kira itu. Hari Senin saya diundang oleh Pak Gubernur bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional untuk mempersiapkan lahan-lahan yang akan dijadikan sebagai dapur. Ini juga bagus konsepnya. Nanti kalau misalkan ada lahan yang tidak dipergunakan atau tidak difungsikan di lahan sekolah, akan kita manfaatkan juga. Ya, akan kita manfaatkan juga. Lihat lahannya juga mendukung, karena untuk dapur ini kan minimal supaya semuanya ini bisa aman, nyaman. Ini kan minimal 800 sampai dengan 1000 meter. Nah, ini yang akan menjadi standar kami dalam rangka mensupport program Bapak Menteri Desa yang baru saja bersihkan. Terima kasih. Oke. Ikan, waduh, memang top Pak Prabowo. Ini juga bagus, ini juga ada bagus, ya. Semua ini bisa. Apalagi kalau misalkan apalagi ayam telur, ya mungkin beberapa rumah selera ayam telur, mungkin satu rumah seekor cukup dibuat, tapi ini ada pelatihan yang perlu. Ya, biar ini jadi contoh nasional nih kalau ekonomi semua bergerak. Ya. Dibagi aja Pak, kan tahu, oh ini yang hobi nanam, ini hobi yang melihara ikan, ada yang nyamber itu bisa. Ya, di atas itu bisa kampung, bisa sawit. Bagus. Jadi diputakan aja. Misalkan RT ini blok, Pak, ini cuma blok cabai. Ya. Saya